Hai Andika, guys di sini. Kalau kalian lihat channel DKID sekarang udah jarang bahas laptop mainstream karena memang menurut saya harganya masih nggak masuk akal. Cuman akhirnya saya nemu satu laptop yang menurut saya masih oke lah di harganya. Dan perkenalkan ini adalah laptop dengan Ryzen 3 5300U termurah saat ini. Kalau kalian cek di beberapa e-commerce dan kalian ketikkan aja keywordnya Ryzen 3 5300U untuk unit yang resmi ya, bukan distributor, kalian cek sendiri aja. Harganya pasti di atas 8 juta rupiah. Jadi ada Lenovo IdeaPad Slim 3, ada XP 14S, ada Acer Aspire 5 dan kawan-kawannya. Nah, Lenovo V14G2 yang akan kita bahas kali ini harganya 7 jutaan aja. 7 jutaannya aja, apakah 799? Enggak ya, itu 8 juta. Karena banyak yang komplain 799 itu berarti 8 juta. Ini 7 jutanya kecil, 7,3 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Cuman seperti yang sudah di video saya sebelumnya, saya juga selalu bilang kalau misalkan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, kita sebagai pembeli itu harus curiga. Karena pasti ada sesuatu yang dikompromikan, ada sesuatu yang dipangkas. Cuman sebelum kita bahas apa aja yang dikompromi, apa aja yang dipangkas di Lenovo V14G2 ini, kita bahas dulu dari segi desain. Desainnya emang sama aja dengan Lenovo V14, bahkan kalau kita bandingkan dengan Lenovo IP3 atau Lenovo IP5 sekalipun, desainnya itu sama. Cuman untuk V14G2 ini dia lebih compact. Tapi pastikan kalau kalian beli online, pastikan ada kode G2-nya ya. G2 itu stand for generasi kedua. Karena kalau kalian belum beli yang G2, ya desainnya nggak secompact yang sekarang. Bahkan ini kalau kita bandingkan dengan Lenovo IdeaPad Slim 3, masih terlihat lebih kecil V14G2 ini. Jadi dimensi panjangnya itu 324,2 mm, lebarnya 215,2 mm, dan ketebalannya 19,9 mm. Kalau untuk bobot dibilang ringan ya ringan sebenarnya karena cuma 1,6 kg aja. Cuman di harga laptop 4 jutaan, laptop mainstream 1,6 kg itu nggak ringan-ringan amat karena juga ada yang 1,2 atau bahkan 1,4 kg. Kenapa dia bisa lebih compact? Karena kalau kita perhatikan di bagian framenya ini dia lebih tipis ketimbang IP Slim 3 ataupun V14 generasi pertama. Cuman memang frame atasnya aja yang masih agak tebel karena di bagian atasnya juga masih dikasih webcam dengan 720p 30 fps dan juga ada privacy shutternya juga. Kalau dari varian warna dia ada dua, jadi ada black glossy dan juga black texture. Untuk yang kita bahas ini black glossy. Kalau yang black texture itu sebenarnya saya yang paling suka, bukannya karena dia lebih bagus, enggak. Cuman tangan saya itu kan cepet banget basah dan kalau misalkan yang glossy seperti ini, ketika laptopnya saya pegang aja udah ngecap dengan fingerprint. Tapi kalau yang tekstur nggak gampang ngecap. Kalau untuk bahan material, baik yang tekstur maupun yang glossy, keduanya sama-sama pakai plastik ABS di bagian punggung dan juga di bagian bawahnya. Ya wajar karena ini masuk ke kategori laptop mainstream, laptop murah. Kalau ini pakai aluminium, ya sebenarnya bisa sih ya Lenovo, tapi kayaknya cuannya nggak bakal banyak kalau pakai aluminium. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasinya. Untuk yang kita pegang ini ya, dia pakai Ryzen 3 5300U 4 core 8 thread. Sebenarnya dia ada 2 SKU, ada yang Ryzen 5 5600U juga. Mungkin di next video akan kita bahas kalau dia harganya murah juga, tapi kalau harganya masih pasaran nggak usah kita bahas. Dan kenapa dia murah? Karena itu tadi ya, ada part yang dipangkas. Menurut saya yang dipangkat pertama adalah memori RAM-nya. Karena RAM-nya ini cuma 4GB single channel, jadi belum 8GB. Cuman untungnya kita masih dikasih slot untuk tambah memori RAM. Jadi RAM-nya nggak ada yang onboard. Dan nanti di tes gaming dan juga tes performanya kita akan pakai RAM konfigurasi dual channel langsung 12GB. Karena memang di studio kita nggak punya RAM 4GB, jadi kita mentokkan aja ke 12GB. Jadi kira-kira kalian bisa dapat gambaran lah gimana performanya kalau misalkan RAM-nya ini kita tambah. Terus kalau untuk graphic card, dia masih pakai IGP atau Integrated Graphic Card bawaannya Ryzen 3 5300U dengan AMD Radeon Graphics yang di laptop Lenovo aja yang dia bisa dialokasikan untuk VRAM-nya. Jadi kita tinggal masuk aja ke BIOS dan kita alokasikan VRAM Radeon Graphics-nya menjadi 2GB. Di brand lain sejauh ini setahu saya belum bisa alokasikan VRAM seperti di BIOS-nya Lenovo. Lanjut untuk storage, kalau untuk storage dibilang dipangkas, enggak juga sih ya. Karena di harga 7 jutaan ini juga banyak brand lain yang dia storage-nya pakai SSD 256GB sama seperti Lenovo V14G2 ini. Dan untuk speednya juga standar, dia ada di kisaran 2000 Mbps. Terus kalau misalkan kalian mau upgrade storage juga masih bisa karena masih ada port SATA yang kosong. Kalian bisa tambah harddisk 2,5 inch atau bisa langsung SSD aja. SSD 2,5 inch itu sekarang harganya juga nggak terlalu mahal. Cuman kalau menurut saya pribadi akan lebih baik kalau Lenovo V14 ini port SATA-nya dihilangin aja, terus dimensi baterainya diperbesar lagi. Karena baterainya Lenovo V14G2 ini
kecil banget, dia cuma 38 watt hour. Kalau misalkan prosatannya tadi dihilangkan aja, baterainya dimensinya dibesarkan lagi, ya kira-kira bisa 48 atau 50 watt hour lah harusnya. Dan baterai yang kecil ini ketika saya gunakan untuk browsing pakai Chrome, wifi-nya on, brightness 50%, volume 20%, ya dia standar, dia bisa bertahan di sekitar 5 jam 10 menit. Dan yang paling dipangkas dari Lenovo V14G2 ini biar dia jauh lebih murah ketimbang saingannya adalah layarnya. Jadi layarnya ini sayangnya belum Full HD, dia masih XD 1366x768 dengan brightness-nya 250 nits, 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB. Dan yang paling terpangkas lagi panelnya ya. Jadi panelnya ini dia pakai panel TN. Cuman kalau misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan dan kalian takut data perusahaan kalian itu kayak diintip sama orang ketika kalian laptopan di cafe, ya bukan fitur deh ya. Panel TN ini bisa menjadi fitur privacy karena kalau kita lihat dari pinggir, bener-bener nggak kelihatan. Ya itu alasan klasik sales aja, jadi kalau misalkan menurut saya TN ya TN aja. Standar panelnya laptop yang harganya 4 jutaan. Jadi ya jangan berekspektasi lebih di Lenovo V14 ini kalau soal layar. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian itu memang nggak terlalu mentingin layar atau mungkin kalian udah punya eksternal monitor yang lebih baik dan kalian carinya performa, untuk harga 7 jutaan menurut saya Lenovo V14G2 ini kalau kalian carinya price to performance, dia bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Untuk membuktikan kalau dia 7 jutaan udah kenceng, kita langsung tes performa aja. Tapi sebelum kita tes, saya mau bilang dulu kalau RAM-nya ini udah saya upgrade menjadi 12 GB. Dan untuk sistem coolingnya dia pakai sistem cooling yang standarnya laptop dengan non-discrete graphic card ya. Jadi dia pakai single fan dan juga single heat pipe aja. Oke? Jadi sekarang langsung aja kita tes untuk performanya. Pertama, seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15, kita loop sebanyak 10 kali. Dan di skenario pertama kita coba di skenario rata kanan, jadi mode Lenovo Vintage-nya performance. Dan juga kondisi laptop dicas, dan hasilnya untuk performa single core dia mendapatkan skor 164 poin, dan untuk multicore-nya sekelas Ryzen 3 5300U dia ini kenceng dan stabil banget. Jadi untuk running pertamanya 879 sampai running ke-10-nya dia nggak pernah turun di bawah 850 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di skenario rata kanan ini emang dia kadang nyolong di kisaran 90 derajat Celcius. Tapi seperti biasa karena ini Cinebench ya wajar. Lanjut ke skenario yang kedua. Skenario yang kedua ini kita coba di mode balance dan kondisi laptopnya tidak dicas. Memang ada penurunan performa di sini dengan performa single core-nya itu sekitar 160 poin dan multicore-nya juga ada penurunan performa. Cuman turunnya itu nggak banyak. Jadi di running pertamanya 815 untuk multicore dan sisanya nggak pernah turun di bawah 800 poin. Jadi penurunannya hanya sekitar 50-an poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di mode balance ini jelas dia lebih dingin dengan suhunya itu di kisaran 80 derajat Celcius untuk maksimum temperaturnya. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering, dan hasilnya Lenovo V14G2 dengan Ryzen 3 5300U ini mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 48 detik. Dan walaupun dia bukan laptop yang sebenarnya untuk 3D rendering, gak apa-apa kita coba aja di Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu sekitar 8 menit 20 detik. Lanjut ke tes gaming, tes gamingnya 2 aja ya. Jadi saya langsung coba aja di Dota 2 dengan settingan bawaannya, resolusinya ada di XD 13667688 dan grafiknya ada di best looking. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini, untuk Dota dia lancar-lancar aja karena masih ada di atas 30 fps dengan stabilnya itu di kisaran 40 sampai 50 fps. Lanjut ke game Genshin Impact, untuk settingannya sama, ada di resolusi bawaan tapi 60 fps-nya saya aktifkan, dan hasilnya di game ini juga masih playable untuk dimainkan. Jadi dia ada di kisaran 40 sampai 50 fps juga ketika scene-nya lagi padat. Jadi untuk sebuah laptop 7 jutaan kalau kalian memang mau main game Genshin Impact dengan komprominya nggak bisa Full HD untuk resolusinya dan juga layarnya masih TN, ya it's okay. Asalkan kan performanya masih 40 sampai 50 fps. Untuk suhu temperaturnya ketika main game Genshin Impact ini juga di bawah 90 derajat Celcius. Ini saya main sekitar ya 1 sampai 1 jam 15 menit. Lanjut ke game Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya juga grafiknya ada di high, dan hasilnya buat kalian yang pengen main Valorant dengan laptop yang harganya cuma 4 jutaan masih oke banget lah, karena kalau kalian lihat di sini untuk FPS-nya dia bisa stabil di kisaran 80 dan bahkan tembus di 100 fps. Untuk suhu temperaturnya seperti yang kalian lihat juga dia masih di bawah 90 derajat Celcius. Tapi inget ya, semua tes benchmark dan juga gaming yang kalian lihat tadi, RAM-nya udah saya upgrade menjadi 12 GB
dual channel, bukan 4GB bawaannya Lenovo V14 G2. Lanjut untuk konektivitas, untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5 802.11ac dengan Bluetooth versi 5, dan kalau untuk port-portnya di bagian kanan ini ada Kensington Lock, ada satu buah USB 2.0, ada RJ45, ada input power, ada USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, USB-C 3.2 Gen 1, dan audio jack combo. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo V14 G2 Ryzen 3 5300U kali ini. Kesimpulannya, memang kalau secara harga dia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran yang pakai Ryzen 3 5300U. Cuman ya itu tadi, ada part yang dipangkas biar dia murah. Ada memori RAM-nya yang cuma 4GB, jadi sisakan budget buat kalian ya minimal beli RAM 4GB paling 250.000 dan jadikan dia 8GB dual channel karena performanya bisa jauh lebih signifikan improve-nya. Terus part yang dipangkas lain adalah layarnya yang masih XD dengan panel TN. Mungkin kalian akan berpikir kenapa Lenovo pakai TN sih, kenapa nggak pakai IPS aja? Karena memang ada permintaan pasar. Dan nggak semua orang itu punya budget di atas 8 juta rupiah. Jadi untuk mengakomodir orang-orang yang budgetnya di bawah 8 juta, 7 jutaan seperti ini, jadi Lenovo ngakalinya dengan kasih beberapa part yang emang murah. Tapi dengan form factornya masih tetap di Lenovo V14 G2 yang secara dimensi dia lebih compact ketimbang Lenovo IP Slim 3. Dan kalau kalian udah pernah nyobain keyboardnya Lenovo sih, seharusnya setuju ya dengan pendapat saya karena memang keyboardnya Lenovo itu enak banget. Kalau kalian ngikutin DKID dari dulu, saya juga fans beratnya keyboard Lenovo, apalagi ThinkPad. Tapi di Lenovo V14 G2 ini, keyboardnya juga udah enak banget buat ngetik. Terus untuk dukungan software juga nggak dipangkas seperti panelnya yang TN-XD ini ya. Jadi untuk softwarenya dia juga masih dikasih Windows 10 pre-install original dan juga OHS 2019 original juga, pre-install juga. Jadi istilahnya kalian tinggal pakai aja. Dan intinya Lenovo V14 G2 ini buat yang budgetnya 7 jutaan terus carinya presto performance, ya kalian lihat sendiri tadi lah ya, performanya masih sangat bisa diandalkan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!